Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Jadi untuk kedepannya nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Ya, di sini yang pertama itu tentang bilangan bulat dan pecahan, kemudian ada perbandingan, bilangan berpangkat atau eksponen dan bentuk akar, aritmetika sosial, barisan dan deret, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan. Ya, kurang lebih ada sekitar 16 bab atau 16 subbab yang akan kita pelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, mungkin buat teman-teman sudah tidak asing dengan operasi pada bilangan bulat ya. Nah, kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, mulai dari negatif tak hingga di sebelah kiri sini, kemudian ke kanan ada 0, kemudian ke kanan lagi ada bilangan positif, sampai ke sana positif tak hingga. Ya, itu yang disebut sebagai bilangan bulat. Kemudian operasi hitung pada bilangan bulat ada penjumlahan. Nah, ini langsung saja saya berikan contohnya ya teman-teman. Oke, saya ganti ke mode pen dulu. Kita mulai dari penjumlahan. Misalkan A plus negatif B sama dengan A dikurangi negatif B. Ini contohnya itu misalkan 10 ditambah dalam kurung negatif 7 itu sama saja 10 dikurangi 7, hasilnya berapa? 3. Kemudian negatif A plus B itu sama dengan negatif A plus B ya, dikurung. Nah, ini buat biar memudahkan itu biasanya saya balik ya. Misalkan negatif 8 plus 7 ya, itu sama saja dengan 7 dikurangi 8 sama dengan negatif 1. Atau kalau misalkan kita pakai yang ini, itu sama saja kayak negatif 7 dikurangi 8. 7 dikurangi 8 kan berapa? Ya, negatif 1. 1. Nah, negatif 1. Oke. Kemudian min A plus min B itu sama dengan min A plus B. Nah, ini contohnya itu misalkan negatif 7 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 13 ya. Ingat kalau negatif ditambah dengan negatif itu hasilnya tetap negatif ya. Ini bisa kita tulis juga seperti ini, negatif 7 plus 8 sama dengan 7 plus 8 kan 13 sama dengan negatif 13 ya. Nah, ini udah ada contohnya. Sekarang kita ke pengurangan. Untuk pengurangan kurang lebih itu hampir sama ya, ini contohnya. Nah, cuman di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini misalkan A dikurangi negatif B itu sama dengan A plus B. Nah, untuk contohnya ini misal 12 dikurangi negatif 8. Nah, itu sama dengan 12 dijumlah atau ditambah dengan 8 sama dengan 20 ya. Kalau misalkan ada negatif bertemu dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif ya. Nah, ini hampir sama kayak yang tadi. Min A min B sama dengan min A plus B. Nah, negatif 12 kita menggunakan bilangan yang sama ya sebagai contoh. Negatif 12 dikurangi atau min 8 itu sama dengan ya negatif 12 ditambah dengan 8 itu 20. Negatif 20. Nah, untuk yang ini min A dikurangi min B itu akan sama dengan min A plus B. Atau sama dengan min A min B sama dengan B dikurangi A. Nah, ini misalkan contoh ya, negatif 5 dikurangi negatif 2 itu akan sama dengan min 5 plus 2. Min 5 plus 2 itu sama aja kayak 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 itu min 3 ya. Kemudian yang terakhir ini A min B sama dengan A plus min B. Nah, 8 min 7 itu sama aja kayak 8 plus negatif 7, sama aja ya.
Cuman di sini positifnya ini dibuang ya, karena positif dengan negatif itu lebih kuat yang negatifnya ya. Oke. Selanjutnya setelah ke pengurangan kita masuk ke perkalian. Nah, oke teman-teman, ini dia perkalian dan juga pembagian. Untuk perkalian, kalau misalkan ada bilangan positif dikali dengan positif, maka hasilnya akan positif. Jelas ya, misalkan 5 kali 6 hasilnya 30. Kemudian kalau misalkan ada bilangan positif dikali dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. 5 dikali min 6 sama dengan min 30. Ini kalau misalkan nggak dikurung nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ada bilangan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Sama saja kayak ini dibalik. Misal ya, negatif 7 dikali 5 sama dengan negatif 35 ya. Kemudian negatif, nah ini khusus ini negatif dikali negatif hasilnya positif. Min 7 dikali min 5 hasilnya itu 35. Nah ini yang harus teman-teman ingat ya. Cuman mudah kok cara mengingatnya. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Selain itu negatif ya. Pokoknya kalau misalkan dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya akan positif. Kalau misalkan positif ketemu negatif dalam perkalian, maka hasilnya pasti negatif. Oke. Nah, sekarang kita ke pembagian. Pembagian ini kurang lebih sama kayak perkalian. Positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, untuk pembagian contohnya saya kasih contoh sebelah sini ya. 8 dibagi dengan 2, kita bisa tulisnya kayak gini, atau 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, kalau misalkan 8 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 8 dibagi 2, negatif dibagi positif hasilnya negatif 4 juga. Beda kalau ini negatif dibagi negatif hasilnya akan positif. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya akan menjadi positif 2 ya. Nah, ini juga sifat-sifat yang harus teman-teman ingat ya. Cara mengingatnya cukup mudah kok. Pokoknya kalau positif-positif hasilnya positif, negatif-negatif hasilnya positif ya. Selain itu negatif. Perkalian dengan pembagian ini sifatnya hampir sama atau sama memang. Kita hapus dulu. Oke. Nah, sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini ada sifat komutatif itu pada penjumlahan dan juga perkalian. Jadi misalkan dibolak-balik itu sama aja. 7 ditambah 6 itu sama aja kayak 6 ditambah 7 ya. Dibolak-balik ini kan sama saja. Ini yang disebut sebagai sifat komutatif. Pada perkalian juga berlaku hal yang sama. Misalkan A kali B sama dengan B kali A. 5 dikali 7 itu sama dengan 7 dikali 5. Ini kan dibolak-balik saja ya. Nah, kalau pengurangan dan juga pembagian itu tidak berlaku ya sifat komutatif ini. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, kalau sifat asosiatif ini pengelompokan. Ini pada penjumlahan dan juga perkalian ya. Sifat komutatif itu dikelompokkan kayak gini teman-teman. Misalkan A plus B plus C, kita boleh hitung dulu A plus B hasilnya berapa, baru kita jumlahkan dengan C. Dan kita boleh juga B ditambah C ini kita hitung dulu, setelah kita dapat hasilnya baru kita jumlahkan dengan A. Atau bisa kita jumlah dulu A ditambah C ya, setelah dapat hasilnya baru dijumlah dengan B. Contohnya kalau kita perhatikan di sini 4 plus 5 plus 6 sama dengan 4 plus 5 ya. Ini dihitung dulu sama dengan 9 plus 6 hasilnya 15. Atau boleh juga kita hitung dari sini dulu 5 plus 6 hasilnya 11, 11 tambah 4 15 ya. Atau boleh juga kayak ini, misal 4 ditambah 6 dulu hasilnya berapa? 10, setelah itu baru ditambah dengan 5 hasilnya 15 ya. Ingat, sifat asosiatif atau pengelompokan ini hanya pada penjumlahan. Ingat nih, penjumlahan. Kalau di sini misalkan pembagian, nah nggak bisa ya, nggak bisa dikelompokkan kayak gini. Dan juga pada perkalian ya, sifat asosiatif atau pengelompokan ini, A kali B kali C sama dengan A kali B
hitung dulu hasilnya, setelah itu dikalikan dengan C, atau kita hitung dulu B kali C dulu, setelah itu baru kita kalikan dengan A. Oke, kemudian ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini langsung saja saya kasih contohnya lagi ya, walaupun di sini udah ada, cuman sebagai pemantapan kita kasih contoh lagi. Kalau teman-teman menemukan soal seperti 2 dikali dalam kurung 5 plus 10 katakanlah. Nah, maka kita nggak bisa merubah tanda kurungnya ke sebelah sini, itu nggak bisa ya. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kita kalikan pelangi. Jadi 2 dikali 5, setelah itu dijumlah dengan 2 dikali 10 ya, sama dengan 2 dikali 5. Kita tulis dulu 2 dikali 5 dijumlah. Ingat, kalau di sini penjumlahan maka di sini penjumlahan, kalau di sini pengurangan maka di sini berubah menjadi pengurangan, kayak yang ini ya, pengurangan. Nah, 2 dikali 5 kita tulis, kemudian dijumlah 2 dikali 10 itu kita tulis dulu 2 dikali 10 ya, 2 kali 5 10 ditambah 2 kali 10 20, hasilnya 30 ya. Nah, ini 3 kali 6 dulu ya. Setelah itu dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena di sini operasinya penjumlahan ya, yang di dalam kurung. Kemudian 3 dikali 3. 3 kali 6 18, dijumlah dengan 3 kali 3 27. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk perkalian terhadap pengurangan. Ini sebenarnya sama saja. Kita contohkan lagi, 3 dikali dalam kurung 6 min 2 ya. Ini berlaku juga sifat distributif atau penyebaran. 3 kita kalikan dulu dengan 6, setelah itu dikurangi 3 dikalikan dengan 2. 3 dikali 6 ya, ini kita dahulukan dikurangi 3 dikali 2, 3 dikali 2 ya. 3 dikali 6 18, dikurangi 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, sama dengan 12. Oke, itu tadi sifat distributif perkalian. Sekarang kita next. Nah, unsur identitas ini ya, bukan unsur identitas. Unsur identitas ini pada penjumlahan, ada juga pada perkalian. Yang dimaksud apa sih unsur identitas itu? Nah, ingat ya, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan seperti ini, pada penjumlahan ya, 2 ditambah 0 itu hasilnya berapa? Tetap 2. 10 ditambah 0 hasilnya 10. Jadi bilangan berapapun, atau kita simbolkan dengan A, kalau dijumlah dengan 0 hasilnya A itu sendiri. Nah, ini unsur identitas ya. Pada perkalian, nah, kalau perkalian ini dikalikan 1. Jadi misalkan 2 dikali 1 kan 2. 5 kali 1 hasilnya tetap 5. 10 kali 1 hasilnya 10. Jadi bilangan berapapun kita misalkan dengan A, kalau misalkan dikalikan dengan 1 hasilnya A atau bilangan itu sendiri. Oke, unsur identitas ini cukup mudah dipahami ya. Sekarang kita maaf agak salah teman-teman. Next, aturan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini kalau misalkan operasi hitung ada di dalam kurung maka harus didahulukan ya. Nah, nih yang ada di dalam kurung harus didahulukan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, operasi perkalian dan pembagian pengerjaannya dimulai dari sebelah kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan pengerjaannya dimulai dari yang sebelah kiri. Jadi, nah, yang pertama ini operasi hitung yang ada dalam kurung harus didahulukan. Jadi misalkan ada terlalu besar, saya sesuaikan dulu ya. Jadi misalkan ada 2 tambah 6 plus 5. Kalau misalkan ada kurung kayak gini, maka kita dahulukan yang ada di dalam kurung, baru kita jumlahkan dengan 2 ya. Kemudian operasi perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu. Nah, pada penjumlahan daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalkan ada 2 dikali 4 ditambah 5 dikali 6. Nah, maka kita dahulukan perkaliannya ini dulu ya teman-teman, baru kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan perkalian dan pembagian, misalkan 2 kali 6 bagi 2, nah, atau bagi 3.
Nah, kita dahulukan dari sebelah kiri karena perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat. Kalau misalkan penjumlahan 6 plus 7 plus 5 min 3 plus 4 min 2. Nah, kita mulai dari urut dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke. Setelah itu kita next lanjut di pecahan. Jenis-jenis pecahan dulu. Oke. Nah, pecahan ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu pecahan biasa A per B, di mana A, B bilangan bulat. Ini bacanya elemen atau unsur ya. A, B unsur bilangan bulat. Jadi A atau B itu bilangan bulat. Boleh berapapun. Misalkan mulai dari min 2, min 3, min 4. Kalau misalkan 1, B ini tidak boleh sama dengan kalau misalkan 0, teman-teman. Kalau misalkan 0 kan termasuk bilangan bulat. Nah, B ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan hasilnya 0, maka nanti tidak bisa dihitung. Nah, operasi jenis bilangan pecahan campuran. Nah, A, B dikali B per C, ya. A, B per C, yang dimana A, B, C elemen bilangan bulat. Kemudian pecahan campuran berasal dari pecahan biasa, yang mana nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, ini pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, sehingga menjadikannya sebagai pecahan campuran. Kalau misalkan kita contohkan kayak gini, misalkan ada 10 per 7. Nah, 10 kan lebih besar daripada 7. 10 dikurangi 7, 10 dibagi dengan 7, dibagi dengan 7 itu hasilnya 1. Kemudian sisa 3 per 7. Nah, kalau misalkan kita mau merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa kayak gini, maka tinggal kita kalikan 7 kali 1, 7. Tambah 3, 10. Pernya masih sama, penyebutnya itu 7 ya. Itu kalau pecahan campuran. Nah, ada juga pecahan desimal 0, kalau desimal ini 0,0 ya. Kemudian persen, yaitu pecahan per 100. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh di sini 25% itu sama aja kayak 25 dibagi 100. Nah, bisa kita rubah menjadi 25%. Kalau ada juga per mil. Nah, kalau persen itu lambangnya kan seperti ini. Kalau per mil itu per 1000. Nah, tinggal kita tambahkan 0 di bawah ini 2 kayak gini ya. Nah, ini 25 per 1000, 40 per 1000, 15 per 1000 atau per mil bacanya, 25 per mil per 1000. Oke, itu jenis-jenis bilangan pecahan. Kemudian kita next ke bawah, pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari keduanya. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kita lihat contoh 3 per 4 itu sama aja kayak 6 per 8, dan 9 per 12 itu sama aja atau senilai dengan 3 per 4. Kenapa? Karena ya kalau misalkan ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan 33, maka hasilnya 9 per 12. Jadi ini sama. Dan ini juga misalkan 9 sama 12 ini kita bagi semuanya, ini kita bagi dengan 33, maka hasilnya 3 per 4 ya. Nah, jadi kesimpulannya ini tuh yaitu pecahan senilai. Nah, mengubah pecahan ke bentuk yang lain. Oke, jadi kita akan belajar gimana cara merubah pecahan dari misalkan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau dari desimal menjadi persen. Nah, ini tutup. Oke, kita coba dari yang paling atas. Oke, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran adalah dengan cara pembagian bersisa ya. Misal kita di sini dikasih contoh 12 per 5 sama dengan 12 dibagi 5, sisa 2. Nah, jadi ini yang kayak saya contohkan tadi ya. Saya kasih contoh lagi ya. 15 dibagi berapa ya? 7.
Nah, 7 dikali 2 itu kan 14. 14. Kalau mendekati 5 kan berarti tambah 1 ya. Sisa 1. 15 dibagi 7. Kan 7 kali 2 kan 14. Berarti sisa 1. Berarti 2, 1 per 7. Lagi ya, misalkan 8 dibagi 3. Kan nggak bisa 8 dibagi 3. Bisanya kan 3 kali 2 kan 6. Mendekati 8. Sisa 2 ya. Berarti 3-nya kan kita kalikan 2. Hasilnya 6. 8 dikurangi 6 itu sisa 2. 2 per 3. Kalau kita mau merubah ke bentuk yang seperti ini, tinggal kita kalikan 3 dikali 2 dikali kan 6. 6 ditambah 2 kan 8. 8 per 3 ya. Untuk mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan menggunakan persamaan berikut. A, B per C itu sama aja A dikali C plus B. Nah, ini yang kayak saya contohkan. Jadi intinya ini kita kalikan, dikali, setelah itu kita jumlahkan untuk merubahnya menjadi pecahan biasa ya. Ini tadi namanya pecahan campuran, sedangkan yang ini namanya pecahan biasa. Nah, kalau lihat di sini, teman-teman lihat di sini, ini cara bacanya ya. A kali C plus B per C, di mana C tidak sama dengan 0. Jadi C ini tidak boleh ya. Ingat, tidak boleh sama dengan 0. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena misalkan hasilnya 0, nanti jawabannya itu tak tentu atau tak terdefinisi. Oke. Kita lanjutkan. Mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya ya. Jadi kalau pecahan biasa ke pecahan desimal ya, yang pertama kita lihat ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000. Setelah itu jadikan ke bentuk pecahan desimalnya. Nah, jadi misalkan ini ya, 1/4. Nah, 4 dikali berapa biar hasilnya itu bisa per 100 biar memudahkan kita ya. Nah, 4 dikali 25. Kalau misalkan penyebutnya ini dikali dengan 25, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 25. 4 kali 25 kan 100. 1 kali 25 ya 25. Nah, 25 dibagi 100 itu sama dengan 0,25. Nah, ini kalau misalkan ada lagi 75 per 100 itu sama aja kayak 0,75. Kalau misalkan ada 100 per 100 gimana teman-teman? Hasilnya 1 ya. Ini adalah mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal, bentuk desimal. Kemudian mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, dan 1000. Enggak harus 100 ya teman, bisa 10 penyebutnya. Kalau kita lihat di contohnya, ini yang di bawah, kita hapus dulu. Oke, kita ganti ke mode pulpen pena. Nah, 0,20 ya, itu bisa kita rubah kayak tadi ya sebenarnya balikannya. Ingat 20 ini atau ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, 0,20 ini sama aja kayak 0,2 ya. Nah, 0,2 itu sama dengan 2 per 10. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2 sama 10 kan bisa sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Nah, hasilnya sama kan? Nah, hasilnya sama teman-teman ya. Jadi mau ini dikalikan 100 dulu, dikalikan supaya menjadi pembilangnya 100 atau 10 kayak gini. Nah, ini hasilnya nanti nilainya sama. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan ada pertanyaan sampai sejauh sini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen adalah dengan cara mengalihkannya dengan 100. Nah, kalau menurut saya ini lebih mudah lagi teman-teman, karena kita tinggal mengalihkannya dengan 100.
4 kali 100, 400. 400 bagi 5, 80. 80%. Nah, misal lagi ya. 5 per, misalkan kita bagi dengan 10. 5 per 10 kali 100%. 5 kali 100 kan 500. 500 bagi 10 ya 50%. Ada lagi misalkan, nah kalau penyebutnya ini 210 ini mudah sebenarnya teman-teman. Misalkan ada 2 per 10, nah kali 100 ini bisa kita coret dulu nolnya 1. 2 kali 10 20%. Nah mudah kan. Atau misalkan yang ini ya, ini bisa kita kalikan dulu dengan 2 supaya penyebutnya menjadi 10. Nah kalau kita kalikan dengan 4 per 5, ini kalikan 2, ini kalikan 2, hasilnya 8 per 10. Nah dikali dengan 100, ya, dikali dengan 100, kita coret nolnya sini, coret nol sini. 8 kali 10 sama dengan 80. Nah jangan lupa persennya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa adalah dengan cara mengubah bentuk persennya menjadi pecahan dengan menyebut 100 lalu disederhanakan. Nah ini juga nggak kalah mudah ya. Jadi gini intinya, misalkan ada 25%, itu sama aja kayak 25 per 100. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, 25 kita bagi dengan 25, 100 kita bagi dengan 25 juga. Ingat kalau misalkan atas dibagi 25, bawah juga harus dibagi 25. Atas dibagi dengan 5, bawah juga harus dibagi dengan 5. Pokoknya pembilang dengan penyebut, kalau kita kalikan maka dua-duanya harus dikalikan, atau kalau kita bagi maka pembilang dan penyebutnya juga harus kita bagi. 25 bagi 25 itu 1. 100 bagi 25 itu 4, 1 per 4. Kalau kita terapkan di sini 30 per 100 ya, 30% itu aja, sama aja kayak 30 per 100. Nah ini nolnya bisa kita coret, hasilnya 3 per 10 ya. Mudah kan teman-teman? Oke, kita next, lanjut ke bawah. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi per mil, ini per 1000 ya, adalah dengan cara mengalihkannya ke 1000. Nah ini hampir sama kayak persen tadi, cuman bedanya di sini kita kalikan dengan 1000 ya. Ambillah 3 per 4 dikali dengan 1000. 3 kali 1000 kemudian kita bagi dengan 4. Tapi kalau hemat saya, cara mudah saya adalah dengan cara ya kita kalikan 4 ini supaya dia jadi 10 atau 100 atau 1000. Nah 3 per 4 kita kali 25 coba ya, kali 25, hasilnya 3 kali 25 75, 4 kali 25 itu 100. Nah ini senilai 3 per 4 itu sama aja kayak 75 per 100. Nah sekarang kita ubah ke per mil ya, 75 per 100 dikali 1000. Nah 02 ini bisa kita coret 75 kali 10 hasilnya 750. Jangan lupa per 1000-nya atau per mil, 750 per mil ya. Mudah sekali kan teman-teman. Oke, sekarang kita next ke bawah. Nah untuk mengubah bentuk per mil menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk per mil menjadi pecahan dengan penyebut 1000 lalu disederhanakan ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, coba saya contohkan lagi. Di sini kan 400 per 1000. Nah, sebenarnya teman-teman, ini nolnya ini bisa kita coret. Kita coret hasilnya 4 per 10. 4 per 10 ini juga bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Hasilnya 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Kenapa harus dibagi dengan 2? Kenapa nggak 3, nggak 4, nggak 5? Nah, syaratnya kalau misalkan kita mau bagi, maka atas harus bisa dibagi dengan bilangan tersebut, bawah juga harus sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Kalau misalkan di sini 4 dibagi 4 bisa, tapi apakah 10 itu bisa dibagi dengan 4? Nah nanti hasilnya nanti 2 koma. Kalau koma nggak bisa ya.
kalau dalam bentuk pecahan biasa seperti ini ya, maka yang bisa membagi 4 dengan 10 itu ya cuma 2. Nah, 2 dan 1 ya. Nah, kalau 1 kan nggak sama aja ya. 4 dibagi 1 ya 4. Nah, 4 ini kita bagi dengan 2, hasilnya 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 2/5. Hasilnya sama kayak ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk sesi video kali ini. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya supaya videonya nggak terlalu panjang. Nah, di part selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Oke, sekian saja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita diskusikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.